Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat mencari ilmu, kembali lagi di podcast perkembangan peserta didik. Untuk itu, kenalin aku Elma sebagai host dan Nurul Aini, Arwini, Zalsabila, dan Dini sebagai narasumber hari ini. Jadi kali ini kita akan membahas terkait materi multiple intelligence. Jadi apa sih multiple intelligence itu? Jadi multiple intelligence adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah sebuah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh ahli psikologi Howard Gardner. Kemudian, menurut Howard, indikator multiple intelligence terdiri dari 9 jenis, yaitu kecerdasan, antara lain kecerdasan berbahasa, kecerdasan logis matematis, kecerdasan bayang ruang, kecerdasan olah tubuh, kecerdasan bermusik, kecerdasan menjalin hubungan dengan orang lain, kecerdasan memahami diri, kemudian kecerdasan lingkungan, dan terakhir adalah kecerdasan kebermaknaan. Baik, kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik, di mana kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa, termasuk bahasa ibu dan bahasa-bahasa asing, untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan memahami orang lain. Menggunakan kata merupakan cara utama untuk berpikir dan menyelesaikan masalah bagi orang yang memiliki kecerdasan ini. Kecerdasan ini disebut juga dengan kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tertulis serta kemampuan untuk menguasai bahasa asing. Mereka menggunakan kata untuk membujuk, mengajak, membantah, menghibur, atau membelajarkan orang lain. Selanjutnya yaitu kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logis matematik, di mana kecerdasan ini adalah kemampuan yang berkenaan dengan rangkaian alasan, mengenal pola-pola dan aturan. Kecerdasan ini menunjuk pada kemampuan untuk mengeksplorasi pola-pola, kategori-kategori, dan hubungan dengan memanipulasi objek atau simbol untuk melakukan percobaan dengan cara yang terkontrol dan teratur. Kecerdasan matematik ini disebut juga dengan kecerdasan logis dan penalaran karena merupakan dasar dalam memecahkan masalah dengan memahami prinsip-prinsip yang mendasari sistem kuasal atau dapat memanipulasi bilangan, kuantitas, dan operasi. Oleh karena itu, orang yang kuat dalam kecerdasan ini sangat senang berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen. Yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual adalah kemampuan untuk memahami gambar-gambar dan bentuk. Orang-orang memiliki kecerdasan ini cenderung berpikir dengan gambar dan sangat baik ketika belajar dengan menggunakan presentasi visual, contohnya seperti film, gambar, video, dan demonstrasi menggunakan alat peraga. Mereka juga sangat menyukai aktivitas menggambar, mengecat, mengukir, dan biasanya mengungkapkan diri mereka melalui aktivitas seni. Mereka juga sangat baik untuk membaca peta, diagram, dan menyelesaikan teka-teki jigsaw. Kecerdasan visual ini disebut juga kecerdasan spesial karena mencakup kemampuan untuk menggambar bentuk dan ruang suatu objek, kemampuan memikirkan bentuk sehingga memungkinkan seseorang untuk mengetahui di mana dia berada, dan kemampuan untuk memotret dunia. Yang keempat adalah kecerdasan berirama musik. Kecerdasan berirama musik adalah kapasitas berpikir tentang musik seperti mampu mendengar, mengenal, mengingat, dan bahkan dapat memanipulasi pola-pola musik. Orang-orang yang memiliki kecerdasan musik dapat dianggap memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik, dengan mudah dapat mengingat lagu-lagu dan melodi, mempunyai pemahaman tentang warna, nada, dan komposisi. Dapat juga membedakan perbedaan antara pola nada dan pada umumnya sedang terbenang dalam musik. Kecerdasan jasmani kinestetik merupakan kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Orang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan kinestetik cenderung mempunyai perasaan yang kuat dan kesadaran mendalam tentang gerakan-gerakan fisik.
Mereka mampu berkomunikasi dengan baik melalui bahasa tubuh dan sikap dalam bentuk fisik lainnya. Mereka juga mampu melakukan tugas dengan baik setelah melihat orang lain melakukannya terlebih dahulu, kemudian meniru dan mengikuti tindakannya. Namun, orang yang memiliki kecerdasan ini sering merasa tidak tenang ketika duduk dalam waktu yang relatif lama dan bahkan merasa bosan jika segala sesuatu yang dipelajari atau disampaikan tanpa disertai dengan tindakan yang bersifat demonstratif. Terima kasih Arwini, Dini, dan juga Aini untuk kecerdasan interpersonal. Saya sendiri yang akan membacakannya, di mana kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan untuk membaca tanda dan isyarat sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi secara tepat. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi melakukan negosiasi hubungan dengan keterampilan dan kemahiran karena orang tersebut mengerti kebutuhan tentang empati, kasih sayang, pemahaman, ketegasan, dan ekspresi dari kebutuhan dan keinginan. Nah, orang seperti ini mengetahui bagaimana pentingnya berkolaborasi dengan orang lain, memimpin ketika diperlukan, mengikuti jika memang keikutsertaan sangat diperlukan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang berbeda-beda. Kecerdasan interpersonal berhubungan dengan konsep interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Interaksi yang dimaksud bukan hanya sekedar berhubungan biasa saja, seperti berdiskusi dan membagi suka dan duka, melainkan juga memahami pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk memberikan empati dan juga respon. Nah, untuk kecerdasan intrapersonal, kecerdasan ini merupakan sumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung akan memiliki kesadaran diri yang tinggi, di mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa yang akan datang. Pada umumnya, mereka memilih untuk bekerja sendiri dan menyelesaikan proyek-proyek meskipun kadang-kadang memerlukan perhatian ekstra. Mereka bukan hanya cenderung untuk selalu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, tetapi juga berhubungan dengan kemampuannya untuk merefleksi diri. Nah, untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh Salsabila. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan dalam mengenal dan mengklasifikasi berbagai spesies termasuk flora dan fauna di dalam suatu lingkungan. Orang yang memiliki kecerdasan naturalistik yang kuat akan mempunyai ketertarikan terhadap dunia luar maupun dunia binatang. Ketertarikan ini akan muncul sejak dini. Mereka akan menyukai subjek, cerita-cerita, dan pertunjukan yang berhubungan dengan binatang dan fenomena alam. Bahkan, mereka menunjukkan minat yang luar biasa terhadap mata pelajaran seperti biologi, zoologi, botani, geologi, meteorologi, astronomi, dan paleontologi. Kecerdasan naturalistik disebut juga cerdas alam karena sangat peka terhadap perubahan dan lingkungan, sekalipun perubahan tersebut dalam hitungan menit dan sangat perlahan yang bagi orang lain pada umumnya sama sekali tidak merasakan. Hal ini terjadi karena tingkat persepsi sensor yang dimilikinya jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang. Kekuatan perasaan yang berhubungan dengan alam dapat memberi pemahaman tersendiri dalam mengamati persamaan, perbedaan, dan perubahan pada alam jauh lebih cepat dibandingkan orang lain pada umumnya. Oleh karena itu, orang yang cerdas pada alam sangat mudah untuk mengkategorikan dan membuat katalog terhadap sesuatu. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir hari ini. Dan saya Elma sebagai host hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.